Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terbaru dan terupdate di dunia K-pop. Yang pertama, comeback GOT7 akan segera hadir dan penggemar sangat bersemangat. Kembali pada bulan April, GOT7 memecahkan rekor penjualan mereka sebelumnya dengan merilis album ke-11 mereka. Album ini berada di peringkat keempat di tangga lagu album dunia Billboard dan terus menjadi album terlaris GOT7. Pada 15 Oktober, Spot TV News melaporkan bahwa GOT7 akan comeback pada bulan November dengan musik baru. JYP Entertainment kini telah mengonfirmasi dan mengklarifikasi berita tersebut. Agensi menyatakan kepada Newsen, GOT7 sedang mempersiapkan untuk merilis album baru, tetapi tanggal comeback spesifik masih belum diputuskan. Kami akan mengumumkan setelah dikonfirmasi. Sekarang, penggemar merayakan kembalinya GOT7 dengan tagar GOT7 is finally coming back di Twitter. Mengingat popularitas dan kesuksesan album yang luar biasa, album GOT7 berikutnya layak untuk ditunggu. Yang kedua, CEO agensi Song Hye-ya diduga berada di balik terungkapnya kekerasan sekolah Park Hyung Block B gara-gara dia menuduhnya atas sajegi. Sebelumnya, Park Hyung Block B telah menuduh solois Song Hye-ya dan penyanyi lain melakukan sajegi manipulasi tangga lagu. Belakangan dilaporkan bahwa dia didenda karena fitnah karena kurangnya bukti. Bulan lalu, Park Hyung secara pribadi meminta maaf dan menjelaskan rumor bullying di sekolahnya di masa lalu setelah beberapa postingan anonim mengancam akan mengeksposnya secara online. Ini berdampak buruk pada citranya ketika pertunjukan mulai mengedit penampilannya. Namun, banyak netizen yang mulai bertanya-tanya, kenapa kontroversi masa lalunya baru muncul saat ini? Seorang jurnalis yang fokus pada expose, Lee Jin-woo, baru-baru ini turun ke YouTube untuk mengungkapkan bahwa agensi Song Hye-ya terlibat dalam menjatuhkan Park Hyung. Rekaman suara yang memberatkan dari CEO agensi mengungkapkan bahwa dia telah mempekerjakan orang untuk melihat masa lalu Park Hyung untuk sesuatu yang dapat dia gunakan untuk melawan rapper tersebut. Park Hyung akan mati. Aku punya sesuatu padanya. Dia adalah pengganggu di sekolah dan kami menemukan korban. Saya terus mencari dan menemukan ini. Saya bahkan menyewa agen detektif cyber untuk membantu. Aku akan menjatuhkannya dengan ini. Saya berbicara dengan reporter sekarang. Saya akan membuatnya agar dia tidak bisa menginjakkan kaki di industri musik. Dia akan diakhiri. Dan sejujurnya, orang asli yang melakukan sajegi adalah Block B. Saya sangat marah, kata CEO Song Hye-ya. Wartawan juga secara pribadi melakukan panggilan telepon dengan CEO untuk menanyainya tentang masalah ini. Namun CEO tersebut membantah mengetahui agen detektif dunia maya atau ada hubungannya dengan itu. Tak lama setelah reporter Korea Lee Jin-ho secara terbuka membagikan rekaman percakapan teleponnya dengan agensi Song Hye-ya, CEO Plus Media Entertainment Lee Sung-kwon mengungkapkan bagaimana CEO sebenarnya di balik pengungkapan seputar kontroversi penindasan sekolah Park Hyung. Video lain diunggah ke saluran YouTube reporter. Dalam video berjudul eksklusif Block B Sajegi, selebihnya dari agensi Song Hye-ya. Lee Jin-ho mengungkapkan lebih banyak rekaman percakapan telepon dengan CEO. Sambil terus bersikeras bahwa sajegi tidak nyata dan artisnya Song Hye-ya tidak memanipulasi tangga lagu. Dengarkan aku, oke? Korea mampu menjatuhkan presidennya sendiri untuk dipenjara, Anda tahu? Jadi, sajegi tidak mungkin. Dan untuk memberi Anda pemahaman yang lebih jelas, ini tidak berfungsi untuk agensi kecil seperti saya. Secara realistis, tidak ada cara yang nyata bagi agensi kecil untuk memanipulasi diagram, kata Lee Sung-kwon. CEO ironisnya mengklaim bahwa Block B sebenarnya adalah yang pertama dalam industri yang membayar untuk manipulasi grafik. Selain itu, bertentangan dengan argumennya sendiri, CEO terus membagikan informasi orang dalam yang terperinci tentang keberadaan perusahaan sajegi. Yang paling penting, CEO membahas biaya sebenarnya untuk menyewa layanan ini. Dia mengungkapkan, awalnya butuh 30 juta won untuk biaya dengan akumulasi 30%. Menurut rekaman, artis dapat membayar tambahan 20 juta won dan benar-benar mengamankan tempat di top 10. Setelah mendengar rekaman tersebut, penggemar K-pop hanya semakin penasaran dengan satu hal. Bagaimana CEO tahu banyak tentang manipulasi grafik jika menurut dia itu tidak ada? Lee Jin-ho mengumumkan bahwa dia akan terus menyelidiki tuduhan tersebut. Penggemar K-pop mendukung dedikasi reporter untuk mengungkapkan kebenaran di balik semua manipulasi chart. Terutama setelah persidangan Park Hyung menyimpulkan bahwa tidak ada bukti nyata untuk manipulasi chart, dan ia malah didenda karena pencemaran nama baik. Yang ketiga, Chen EXO secara pribadi mengonfirmasi pendaftaran militer mendatang.
Chen EXO secara pribadi telah mengumumkan pendaftaran militernya yang akan datang yang akan dilakukan pada 26 Oktober. Chen mengumumkan dalam sebuah surat kepada EXO-L pendaftarannya yang akan datang berjanji untuk kembali dengan sehat. Halo, ini Chen. Apakah Anda semua baik-baik saja akhir-akhir ini karena kisaran suhu banyak berubah setiap hari? Panasnya musim panas telah berlalu, dan sekarang sudah musim gugur. Alasan mengapa saya menulis kepada Anda semua hari ini adalah karena saya ingin memberitahu Anda semua tentang pendaftaran saya pada 26 Oktober. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kepada semua orang citra diri saya yang lebih baik ketika saya kembali dari dinas militer. Jadi saya berharap semua orang tetap cantik dan sehat. Saya juga akan kembali sehat baik pikiran dan tubuh. Saya selalu bersyukur dan mencintai kalian semua, kata Chen. Yang keempat, penggemar BTS melihat salah satu lukisan Fante, V, di layar. V BTS alias artis Fante memiliki ketertarikan pada kecantikan dan bakat untuk menciptakan karya seni yang unik. Januari lalu, V mengupload foto studio seni dan seninya di fan cafe BTS. Pada saat itu, penggemar mengagumi fotografi Fante yang menakjubkan. Tetapi, banyak yang tidak menyadari bahwa dia juga seorang pelukis tradisional. Salah satu lukisan yang dibagikan V menunjukkan pemandangan musim dingin yang diterangi cahaya bulan dengan latar biru langit malam. ARMY yang menonton siaran Tomorrow by Together hari itu sangat terkejut melihat lukisan V dipajang di belakang Yeonjun dan Taehyun di Artist Lounge, Big Hit Entertainment. Jika V pernah membuka galeri seni Fante-nya, pecinta seni mungkin akan melihat lukisan ini. Dan V BTS juga pernah berbicara tentang membuka galeri seni Fante untuk penggemar. Fante adalah nama samaran yang digunakan V untuk fotografi dan lukisannya. Nama tersebut terinspirasi oleh fotografer Ante Bansim yang digemari V. Selama bertahun-tahun, V telah mengesankan jutaan penggemar dengan foto pemandangan yang menakjubkan, jepretan alam, potret anggotanya, dan banyak lagi. V juga membagikan beberapa lukisannya yang sama berkesan dan unik seperti dirinya. Pada 21 April, BTS menjawab pertanyaan yang diajukan penggemar di tanda tangan penggemar Aladdin mereka. Salah satu penggemar bertanya apakah V berencana membuka galeri seni Fante. Sejauh ini V belum punya rencana, tapi itu bisa berubah di masa depan. Dia berkata bahwa jika penggemar mendengar tentang galeri seni Fante 20 tahun dari sekarang, itu akan menjadi galerinya. Silahkan datang, katanya. Jimin bertanya pada ARMY, apakah mereka akan menunggu 20 tahun untuk galeri V? Dan mereka menjawab, ya. Kalau kalian, bagaimana? Apakah kalian juga akan menunggu 20 tahun lagi? Beri komentar kalian di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.